Pasangan yang sudah menikah ini saling sukses dalam berakting. Orang-orang Black Label mengawasi hotel sepanjang hari. Hanya dengan melihat jumlah puntung rokok di lantai sudah cukup untuk mengetahui betapa cemasnya mereka. Saat malam tiba, ketiga pria itu membungkus diri mereka dengan erat di jaket mereka dan menyelipkan leher mereka ke dalam. Aish, Alexa Geraldine, jalang ini adalah yang paling sulit untuk diambil fotonya, keluh salah satu dari mereka. Rekannya menepuk pundaknya dan tersenyum tak berdaya. Siapa yang menyuruhnya begitu rumit? Hanya dengan melihat siasat wanita ini, aku akan terkejut jika dia tidak dalam statusnya sekarang. Aku benar-benar tidak tahu kapan penderitaan ini akan berhenti. Keberuntungan kita telah datang. Ketiga pria itu secara bersamaan melihat ke tempat mobil Kenzie diparkir dan melihat Alexa memasuki tempat parkir sendiri. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia naik ke mobil dan pergi. Ketiga pria itu saling memandang dan memeriksa perlengkapan kamera mereka sebelum mereka dengan cepat mengikuti dari belakang. Wanita ini membuang-buang waktu untuk berbelanja dan mengajak kami berputar-putar. Semua foto yang kami ambil hanya membuang-buang memori. Mari kita ikuti dia lebih banyak lagi. Alexa memiliki orang-orang dari Black Label dalam genggamannya. Dia telah melihat melalui mereka. Jadi dia kembali ke mobil dan bergegas ke hotel yang diberitahukan Kenzie padanya. Setelah tiba di luar hotel, Alexa memarkir mobil di dalam tempat parkir. Dia tidak terburu-buru keluar dari mobil. Setelah 5 menit, seorang pemuda jangkung dan kurus tiba di tempat parkir dari lift dan mengantar Alexa masuk. Orang-orang Black Label dengan marah membentak kamera mereka. Ketiga pria itu bekerja keras untuk mengambil foto sebanyak mungkin dari Alexa dan pria itu. Mereka sangat senang sampai mereka menepuk pahanya karena kegirangan. Editor Lucky benar. Wanita ini tidak tahan kesepian. Mungkin Kenzie sudah terlalu tua dan tidak bisa memuaskannya. Terlepas dari itu, misi kita telah berhasil diselesaikan. Ketiga pria itu berjemur sebentar sebelum meneruskan semua foto mereka ke editor Lucky. Editor, lebih baik kau persiapkan hadiah yang kau janjikan. Aditya melihat foto-foto itu. Matanya tajam dan menusuk seperti mata serigala. Alexa Geraldine, mari kita lihat di mana kau akan lari kali ini. Kau tidak akan melewatkan keuntungan. Setelah Alexa keluar, segera kembali ke hotel. Kami sudah memiliki cukup bukti untuk menyiapkan pertempuran yang bagus. Tidak perlu terus mengikutinya, Aditya menginstruksikan. Akhirnya, ini untuk kebebasan. Aku tidak sabar untuk pulang dan menonton pertunjukan. Ketiga pria itu tampak cukup bahagia. Tapi, mereka tidak tahu, Kenzie telah membuntuti mereka dengan mobil yang berbeda dan mengawasi mereka dari sudut tersembunyi. Dia hanya mengamati ketiga reporter dengan ekspresi dingin. Mata coklatnya mengandung rasa cemoohan dan penghinaan. Tentu saja, Kenzie tidak tahan membiarkan Alexa mengemudi sendiri. Apalagi saat ada reporter yang membuntutinya. Jadi, bahkan jika sesuatu memang terjadi, dia memaksa dirinya untuk menahan diri sampai akhirnya Alexa menghubunginya. Apakah kau sudah melakukan pengukuran? Aku akan menunggumu di hotel. Tidak perlu, aku sudah di sini. Turunlah, jawab Kenzie. Alexa melihat waktu. Dia telah berada di atas selama kurang dari 20 menit. Apakah kau mengikutiku? Aku sedang mengikuti orang-orang yang mengikutimu. Kenzie menjelaskan sebelum menjelaskan keadaan ketiga pria tersebut saat ini. Mereka pasti sedang merencanakan sebuah perayaan. Mereka tampak sangat bahagia. Setelah berbicara, Kenzie menyalakan mobilnya dan meninggalkan tempat parkir. Dia berkeliling ke pintu masuk utama untuk menjemput Alexa. Adapun 3 telur busuk di tempat parkir, mereka bisa terus menunggu. Akan lebih baik bagi mereka untuk menganggap Alexa menghabiskan sepanjang malam di lantai atas. Dengan melakukan ini,
Apakah itu akan membuatmu merasa tidak nyaman? Tanya Kenzi. Alexa melihat lurus ke depan dan tetap diam selama beberapa detik. Dia kemudian menjawab, "Kenapa aku merasa tidak nyaman? Aku bukanlah orang yang menyakiti orang lain terlebih dahulu. Aku tetap pada tanggung jawabku, dan tidak melakukan apapun yang tidak sesuai. Aku tidak mengerti kenapa Aditya terus bergantung padaku. Orang ini tidak sama dengan paparazzi lainnya. Dia bekerja demi uang, tapi tidak seluruhnya. Memang kebetulan dia bertemu denganmu sejak awal. Tapi setelah itu, dia perlahan mengembangkan kesalahpahaman terhadapmu," ucap Kenzi. Gilang sudah mengetahui bahwa Aditya telah menikah 3 kali dan bercerai 3 kali, jelas Kenzi. Pernikahannya yang gagal telah menyebabkan dia mengembangkan kebencian terhadap wanita. Itulah kenapa dia berubah dari seorang penyiar TV menjadi paparazzi. Dia pikir dia melayani keadilan dengan mengungkap kehidupan pribadi orang-orang. Alexa tersenyum dengan tenang. Dia tidak lagi merasa kesal. Bahkan, dia merasa situasinya cukup lucu. Rasanya cukup aneh dibenci oleh orang asing sejauh ini. Tapi, aku punya banyak anti-fans. Apa perbandingannya? Aku tahu kebenaran akhirnya akan terungkap, dan dia pada akhirnya akan merasa menyesal. Karena aku percaya bahwa kau akan menebus penderitaanku," lanjut Alexa. Kenzi mengulurkan tangannya dan membelai rambut hitam tinta Alexa. Ini diberikan. Sebenarnya, hal yang paling dikagumi Alexa tentang Kenzi adalah kemampuannya untuk menarik garis tipis antara cinta dan benci. Jika seseorang benar, mereka benar. Ketika seseorang salah, mereka salah. Dia teguh pada keputusannya dan tidak pernah bertele-tele. Dia selalu jelas. Itulah kenapa dia cocok dengan industri hiburan. Dia cocok untuk kehidupan menemani Kenzi di industri yang tidak stabil ini. Dan yang dia ingin lakukan hanyalah memberinya kemuliaan. Setelah kembali ke hotel, Alexa duduk di sisi Kenzi saat dia menemaninya saat dia membaca dokumennya. Kenzi menoleh untuk melihat mata Alexa yang setengah tertutup dan tertawa. "Kau ada wawancara dengan Roni besok. Istirahatlah. Aku ingin memelukmu untuk tidur," jawab Alexa dengan suara serak. Kenzi melirik dokumen di depannya sebelum membantu Alexa berdiri, dan membawanya ke tempat tidur. Setelah duduk di tempat tidur, dia menepuk dadanya. "Kemarilah." Alexa membalik selimut dan berbaring di samping Kenzi, saat dia melingkarkan lengannya di pinggangnya. Kenzi memeluknya dengan satu tangan, dan membaca dokumennya dengan tangan lainnya. Namun, setelah membaca satu halaman, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk beralih ke halaman berikutnya. Alexa memegang lengannya erat-erat, sepertinya dia melakukannya dengan sengaja. Kenzi mengerti maksudnya, dan meletakkan dokumennya sebelum memberi Gilang panggilan telepon. "Tuan, Direktur Arsen datang mencariku beberapa kali. Dia ingin berinvestasi dalam Stupid atas nama Bayu Film dan Televisi. Tapi, dari apa yang aku lihat, ini adalah gagasan putranya, Wan. Kami sudah memiliki cukup dana untuk Stupid. Jika dia datang mencarimu lagi, kau bisa langsung menolaknya," jawab Kenzi dengan suara yang dalam. "Tapi, dia adalah pemegang saham Mandala. Ditambah lagi, dia telah memberikan 3,2% saham kepada putranya, Wan. Tampaknya Nolne ingin terlibat dalam operasi Mandala. Aku tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan bergerak lagi di masa depan. Mungkin tindakanku baru-baru ini membuat mereka berpikir aku telah dibutakan oleh cinta, dan bahwa kesempatan mereka telah tiba. Aku hanya melaporkan kejadian ini padamu. Itu tidak cukup untuk membuatmu khawatir," Gilang segera menjelaskan. "Awasi setiap gerakan mereka." Setelah berbicara, Kenzi menutup teleponnya dan meletakkannya dengan lembut di atas meja samping tempat tidur. Memeluk Alexa, dia berbaring kembali. Dalam kegelapan, matanya menyala-nyala,
Selalu ada beberapa orang tamak yang menginginkan kendali atas operasi Mandala. Apakah mereka berpikir hanya karena dia adalah manajer Alexa, dia tidak akan bisa mengelola Mandala? Apakah mereka mempertanyakan kemampuannya? Ini adalah malam pertama Ayu Gani secara resmi pindah ke rumah Lukas. Tentu saja, tidak ada yang terjadi, dia tidur di kamar tamu. Ayu Gani bangun pagi-pagi sebelum dia mendengar pintu kamar Lukas terbuka. Tidak lama kemudian dia melihat Lukas mengenakan boxer dan sport bra saat dia memasuki dapur. Lukas sedikit terkejut, dia tidak pernah menyangka Ayu Gani bangun sepagi ini. Dia segera berlari kembali ke kamarnya, dan mengenakan jubah sebelum muncul kembali di depannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.